akan bertemu pada Yaumuz Zina, hari raya, itu pada waktu duha dan dikumpul orang-orang. Maka Fir'aun pun masih bisa dikasih peluang untuk berubah. Kalau andai kan Fir'aun masih itu berubah, mungkin dia jadi pemimpin yang tertulis dalam sejarah, pemimpin yang mengakui kesalahannya dan dia merubah dengan kebaikan luar biasa sehingga dia menjadi teladan. Dia ingat dosa-dosanya dan dia menjadi contoh yang baik bahwa tiap orang yang melakukan kesalahan masih dapat tobat karena Allah membuka pintu tobat yang sebesar-besarnya. Tapi sayangnya dia malah menantang Nabi Musa bahwa kamu ingin mengganggu kekuasaan saya, kamu tidak menyadari bahwa saya adalah Tuhan. Dia malah balik pertanyaan seperti itu. Lalu gimana respon kita sebagai umat Islam? Dan baik-baik, tapi dia marah menantang. Dengan tantangan itu maka Nabi Musa menerima dan terjadilah kesepakatan pada hari raya. Mungkin pada hari raya itu, mungkin saat sekarang ada hari Lebaran atau hari raya lain, yang disebutkan pada lanjutan dari suatu hari tadi pada ayat 59. Itu yang berbunyi surat Tohanya ialah Qala maw'idukum yaumuz zinati wa ay yuhsyarun nasu duha. Dan berkatalah dia Nabi Musa, perjanjianku dan kalian dan kamu Fir'aun adalah pada hari raya Yaumuz Zina. Di sini adalah hari raya, bukan hari zina, bukan. Karena zina artinya perhiasan, yaitu hari raya, hari yang spesial. Dan wa ayyusyarun nasu duha, dan hendaklah kumpulkan orang-orang pada pagi hari atau pada waktu duha. Dari situ dapat kita ambil pelajaran bahwa dia melakukan perjanjian dan akan bertemu pada Yaumuz Zina, hari raya, itu pada waktu duha dan dikumpul orang-orang. Lalu di situ terjadilah kisah yang kita tahu bahwa Fir'aun memanggil semua pesihir yang ulung untuk menantang Nabi Musa, untuk menantang kekuatan Nabi Musa, dan dia melakukan tipu daya setelah pertemuan Nabi Musa tadi, memanggil semua penyihir yang ahli, dan saat tiba raya berdialog Nabi Musa dengan para penyihir tersebut. Nabi Musa berkata, maka Nabi Musa mempersilakan, kalianlah lemparlah duluan sihir kalian, dan kemudian berubah menjadi ular yang sangat banyak dan bergerak sangat cepat. Lalu Nabi Musa pun merasa takut dengan hal itu, dan Nabi Musa langsung merasa khawatir, tapi Allah berkata bahwa kamu yang lebih unggul. Dari situ Allah menyuruh Nabi Musa melempar tongkatnya, sehingga tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan menghancurkan semua ular-ular yang ada tersebut. Hancurlah semua ular yang ada di situ. Lalu para penyihir tersebut pun tobat kepada Allah, tobat kepada Nabi Musa, dan dia langsung menyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan yang Musa, Tuhan yang Harun. Saya percaya kepada Tuhan yang sebenarnya, bahwa ular yang berubah jadi tongkat itu bukan ular sihir, tapi ular yang nyata. Bahwa penyihir pun dapat melihat ular tersebut adalah ular nyata, sedangkan penyihir melihat ular mereka ialah ular ilusi, itu dari tali, tapi jika orang lain melihat seperti ular beneran, padahal itu mungkin hanya sebuah tali ilusi. Begitulah kurang lebih cerita singkatnya. Dan kemudian Fir'aun ingin menyalib para penyihir tersebut,
kaki dan tangan dia akan dipotong bersama lalu ingin disalib oleh Firaun. Begitulah kejamnya Firaun. Tapi dari sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Musa alaihissalam nasihati Firaun dengan qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, bahwa proses itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan berkata yang lemah lembut. Kalau secara arti memang qaulan layyina adalah perkataan yang lemah lembut. Dan ini alhamdulillah sudah disampaikan oleh para ulama kita, para tokoh kita, banyak sekali yang telah menyampaikan perkataan yang lemah lembut, qaulan layyina, kepada para pejabat, para pemimpin. Tapi sayangnya mereka tidak semua mendengar gitu. Tidak semua mendengar. Dan itu kaidah ini ialah dilakukan oleh Nabi Musa maupun nabi-nabi yang lainnya. Dia menasihati dengan lemah lembut terhadap pemimpin itu. Dengan lemah lembut, semoga kamu mau sadar. Kamu ada peluang untuk tobat, kamu bisa masuk surga. Kami semua berterima kasih atas kebaikan yang kamu lakukan. Kami menasihati bukan kami tidak berterima kasih, kami sangat berterima kasih, tapi agar kamu lebih baik lagi ke depannya. Dan kamu juga dapat lebih bijak, dapat lebih berprestasi dalam kepemimpinan ini. Itulah sangat baiknya Nabi Musa. Sangat nabi para nabi, menasihati dengan qaul lainnya. Tapi ingat, Musa, kamu sudah menjalankan perintahku dengan qaul lainnya. Dan dia menolak, bahkan dia menantangmu dan dia mendustakanmu. Tapi ada perhitungannya, bahwa dari hadis ini, dari qaulan lainnya lalu ke yaumuz zina, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha. Ada perhitungan kalau dia tidak berubah dari qaulannya sampai yaumuz zina, maka azab, maka dia akan binasa, dia akan kandas pada yaumuz zina. Yang penting kamu udah qaulan lainnya, kamu nasihatin dengan baik, kamu kasih tahu bahwa Allah masih terima tobatnya, dia masih bisa masuk surga, orang-orang berterima kasih, rakyat masih dapat menerima mereka gitu. Walaupun sebagian orang mungkin tidak bisa langsung terima terhadap kezaliman yang dilakukan, tapi rakyat masih bisa terima dan Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa kamu. Kamu masih bisa berubah, kamu bisa perbaiki semua ini. Kalau dia tidak berubah, ya udah akan ada yaumuz zina. Dan yaumuz zina itu pasti akan datang. Pasti. Jangan takut, pasti yaumuz zina bakal datang. Lihat aja nanti. Nah, ini nomor satu itu ya. Sekarang kita bahas tentang hadis-hadis kepemimpinan, dalil-dalil kepemimpinan gitu. Bahwa Allah pun tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya sendiri. Nah, kalau dari sisi itu sudah ada yang menasihati yaumuz zina, nasihati qaulan lainnya sudah ada. Tapi dari sisi lain kita perlu juga berubah dari kita. Apa yang kita ini masih kurang, bahkan kita mungkin perlu introspeksi. Ya Allah, mungkin sholat saya masih ada yang kurang atau kurang sempurna, termasuk diri saya. Lalu mungkin saya belum tahajud, dan saya mungkin banyak bohong, saya mungkin pernah melanggar janji, saya mungkin pernah berkata dusta. Tapi saya berharap saya bisa tobat, ya Allah, saya bisa tobat. Dan kita mulailah, kita sekarang kita gaungkan sholat berjamaah, sholat subuh terus. Mungkin sudah digaungkan, tapi kita lebih gaungkan lagi. Mungkin dari kita belum sholat tahajud, belum mulai sholat tahajud, tapi dari sekarang mulai. Andaikan saya belum bisa, ya Allah, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, ya kita bisa sholat dulu qiyamul lail di malam hari sebelum tidur, dan sholat witir misalkan. Sholat aja dulu, insyaallah Allah yang mudahin. Dan kalau kita semua udah sholat, kita perbaiki amal ibadah kita, biar Allah yang merubah nasib kau ini, karena kita sudah berusaha merubah nasib kita dengan kita berubah lebih baik. Tinggal tunggu keputusan Allah. Kita tetap berdoa. Yaumuz zina itu bisa akan datang. Karena kenapa kita nasihatin seperti ini? Karena pemimpin tersebut masih ada peluang untuk berubah. Bahwa pemimpin yang ada ini masih ada peluang untuk berubah, sehingga Allah mungkin belum memberikan
suatu bencana ataupun bala kepada para pemimpin yang berbuat zolim. Tapi ingat bahwa Allah masih berikan peluang. Kalau dia tobat, dia masih bisa perbaiki dan dia masih bisa masuk surga, walaupun kita lihat keburukan luar biasa.